وينفعنا بأبصارهم وأموالهم الآخرة وهم إلى الدرس والخشاع خشاع الرسول والذين عليهم بما الله الجنة وينفعنا بأبصارهم وأموالهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Melanjutkan pembahasan tentang logika. Sebelum kita mengaji bersama nanti monggo ditata niatkan dengan sebaik-baiknya. Wa idza safara aku tinggal qala al-alamat wa syekh Muhammad al-Bakhit al-Hanafi. Karena dzalika nih Pak. Ini pas kasih kasul. Nama? Kasul. Wa idza safara nomor 9 gitu. Dan fasun pun mantul. Nomor 9 gitu. Wa idza safara. Ini beritamian, penjelasan beritamian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ana bihi wa bil fil darain amin. Qala Ustaz Syafi'i Ibnu Taimiyah fi fatawaihi dalam kitabnya Fatawa. Wa idza safara takalane lumaku sapa wong bi i'tiqadihi karena keyakinane wong annaha ing stune ziarah ayat ziyaratul qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam iku taatun rupa ibadah kana ana apa dalika mengkono ziarah muharraman dan haramaken bi ijma'il muslimina kelawan sepakatan wong muslim. Imam. Nah, ini pertama yang berpendapat ya dari tokoh-tokohnya mereka tentang pengharaman terhadap ziarah. Terus dalam kitab fatwanya itu menjelaskan bahwasannya perjalanan meyakini bahwasannya tujuannya itu adalah ibadah, maka itu muharraman bi ijma'il muslimin. Ini pertama pendapatnya Ibnu Taimiyah yang berlawanan dengan jumhur ulama. Di sini nih awal ada perbedaan tentang persoalan ziarah kubur, yang mana Ibnu Taimiyah ini juga mengaku sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini mungkin Muhammad bin Abdul Wahab mengambil pendapat ini. Terus kalau melihat perjalanannya, bedanya pendapatnya Ibnu Taimiyah ini kemudian semakin lama semakin dikerucutkan oleh orang-orang yang disebut dengan Wahabi. Jadi semakin lama setelah kan di awal dibahas niku Ibnu Taimiyah kemudian dengan dua muridnya yaitu Ibnu Qayyim al-Jauzi kali Ibnu Abdul Had niku yang membawa meneruskan ajaran Ibnu Taimiyah ini sampai pada kemudian Muhammad bin Abdul Wahab niku tahun 1111. Imam Ghazali sedo, Abdul Wahab niki lahir. Nah, dari situ dia lahir. Sebenarnya kalau keluarganya nih Ahlus Sunnah semuanya. Abahnya bagus, kakaknya bagus. Ini wow. Dia bacaannya malah aneh. Senengannya muncul tulisannya apa nih? Kisah-kisah tentang Musailamah al-Kadzdzab itu yang dibaca. Jadi ada keanehan-keanehan. Tujuan dia sebenarnya baik, tujuannya tuh baik karena melihat Islam niku dalam kondisi memang waktu niku Islam mulai menurun ya. Setelah berapa kali
bicara peperangan itu inginnya membangkitkan Islam kembali. Dia melihat faktor daripada kemunduran Islam itu adanya tasawuf ini. Tasawuf ini dianggap memundurkan. Maka yang diserang makanya lek jenengan tingali orang Wahabi senengane lek diserang lah ngoten Pak. Apalagi tentang tasawuf sudah dihabisi semuanya, syirik, semuanya itu. Kita nggak menafikan ada sempalan-sempalan, bukan tasawufnya nggih. Sempalan-sempalan di tasawuf itu nanti dibahas di sini kalian bahas ini tentang ibahiyun, kelompok ibahiyun. Itu memang seperti ini itu memang. Ketika tasawuf itu keliru ya. Menganggap kalau syariat itu sudah ketika dia sudah mahabbahnya sudah pada tingkat yang paling tinggi, maka syariat itu sudah nggak berlaku lagi. Kan tetapi kemudian persoalan ini ki Wahabi itu kebiau ya, dikebiau ke Wahabi salah kabeh sudah salah. Itu gak ono diajaran Kanjeng Nabi. Istilah itu boleh nggak ada di zaman Rasulullah SAW, tapi itu kan bagian dari ajaran ya. Bagaimana kita tahu Abu Dzar Al-Ghifari beliau tuh masya Allah tasawufnya. Tapi memang belum ada istilah tasawuf itu dereng wonten istilah tasawuf. Pengistilahan itu kan gambaran itu kados napa nggih. Masih kayak ilmu nahwu barang dulu kan belum ada kan. Ngoten. Dikatakan semua bid'ah dhalalah ya gak usah belajar nahwu. Ngoten. Kemudian tadwinul Quran ya. Belum ada. Lah ngono maca Quran iki bid'ah. Wong dulu napa teng kayu, teng balung, teng napa? Wis godhog-godhog. Teng nggih. Nggih, teng kulit niku. Itu kan adanya setelah kodifikasi itu kan setelah Sayyidina Abu Bakar, Khalifah Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Umar itu kemudian jadilah kodifikasi Al-Qur'an itu. Nah, kalau semua itu dikatakan di zaman Rasulullah SAW itu tidak ada bid'ah, ya kuwabe niku bid'ah. Iya. Gak perlu dilakoni. Sira ka zamane Kanjeng Nabi itu termasuk ya sekarang kalau masalah dunia ya wis biyen zaman Kanjeng Nabi unta jaran ya unta jaran, aja numpak Mercy, aja numpak apa Mitsubishi dan sebagainya. Tapi aneh, saya membaca kitabnya Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki ini. Ketika mereka mendefinisikan kita mengatakan bid'ah itu ada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Itu pun sudah dikaji ulama al-hadis menyebutkan bahwasanya hadis tentang kullu bid'ah dhalalah itu dikoyit dengan hadis man sanatan kesanatan itu kan. Mereka mengatakan masih bersikukuh gak bid'ah itu ya siji tok. Tapi ketika dihadapkan persoalan dunia, lek koyo ngene iki ya apa? Loh, yang dibahas di situ tuh tentang masalah agama. Agama tok. Ad-diniyah, bukan ad-dunyawiyah. Kalau masalah dunyawiyah berarti bid'ah itu ada dua, ada bid'ah yang dimaksud bid'ah dhalalah dalam hadis ini ad-diniyah. Bahasa yang agama, ritual-ritual agama. Tapi kalau yang berhubungan dengan pakaian dan sebagainya ad-dunyawiyah itu enggak apa-apa. Pertanyaannya sampean ndek endi dalile ngomong? Kan dia sing mana dalilnya? Saya tanya sekarang mana dalil sampean ngomong seperti itu? Bahwasanya bid'ah dunyawiyah itu ada gitu. Kalau kita bid'ah hasanah dhalalah itu ulama sudah mengkaji, makanya dari segi hadis dibahas tadi kalau ulama al-hadis dikoyit ya kan. Maka bisa menemukan kalau seperti ini, kalau kita mengikuti ulama yang dahulu, kalau sudah ada yang berpendapat meskipun itu terjadi ikhtilaf nggak boleh dibid'ahkan lah ngoten. Makanya Imam Syafi'i mengatakan ini boleh, yang Imam Maliki nggak boleh. Itu nggak boleh dikatakan bid'ah karena apa? Dua pendapat ini wilayahnya wilayah furu, wilayah ijtihadiyah, di mana itu terletak mek khotok sawah-sawah, bukan hak batil. Beda, kalau hak batil itu perkara usul. Kalau khotok sawah itu persoalan tentang masalah furu. Ya fahalanya sing salah oleh siji, sing bener oleh loro. Karena apa? Dalilnya mutasyabihat, mboten qat'i. Bukan Muhammad yang dipakai dalil itu. Makanya ulama akhirnya mengambil ijtihad. Lah tapi kalau Wahabi mboten ngene iki wae, kuwape sing gak ono dikatakan bid'ah. Tapi ketika dilalaikan bid'ah
ad-dunya wa dunyawi apa dalilnya, mereka nggak jawab. Berarti seperti ini pemikiran ngates ngaten niki sebenarnya itu mau nggak mau mereka itu sebenarnya ngambil pemikirannya orang liberal sekuler. Karena apa? Memisahkan perkara agama dengan dunia. Padahal jelas di dalam Islam itu ajaran tauhid, bukan hanya tauhid dalam akidah saja, berkehidupan itu tauhid. Jelas disebutkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah. Berarti apa? Kehidupan ini ibadah juga, ada nilai pahalanya. Maka nilai diajari kali Kanjeng Nabi, mulai sari, doanya tidur bagaimana, adabnya tidur bagaimana, wudu, nanti tidur menghadap mana, sampai menghadap ini kalau diajari. Itulah Islam itu bukan hanya ritual saja. Islam itu juga sebuah peradaban, nanti diatur kabeh. Wong sing nglakoni Masya Allah. Maka di zamannya Kanjeng Nabi itu puncak peradaban. Orang menjalankan itu semuanya. Ya, sampai bagaimana lakune Kanjeng Nabi dilampahi sedoyo, masuk jeding, pakai pakaian, ngadep kaca. Dari perkara remeh sampai perkara yang besar pun diatur semuanya. Dan itu menjadi nilai pahala semuanya. Lah ini kesatuan namanya tauhid, ajaran tauhid. Tapi lah di tarik nonton tengane Wahabi tadi, lek masalah dunia urusan dewi. Urusan dewi, kan urusannya kan masalah bid'ah. Agama sing bid'ah. Dal gandengan. Orang nggak bisa, Islam nggak bisa dibacakan dari situ. Bisa. Itu pikiran ada sisi samanya dengan sekularisme seperti ini. Fasara maka dadi apa tahrimu ngaramaken minal amri saking perkara al makatu ikan perkara bihi kelawan al. Tadi diharamkan sudah perkara tersebut oleh Ibnu Taimiyah. Qala wis dawa al alamatu asy-Syaikh Muhammad al-Bakhith al-Hanafi al-Muti' fi risalatihi dalam kitab Syekh Muhammad ini kitab risalah al-amal al-musamma yang dianarani tathhirul fuadi min danasil i'tiqadi. Kitab beliau dinamakan kitab tathhirul fuadi min danasil i'tiqadi, membersihkan hati dari kotoran-kotoran keyakinan. Wa hadza utawi al-fariq kelompok qad ubtuliya, teman-teman kang den coba sapa al-muslimuna wong muslim bikatsiri minhum saking kelawan akeh saking kelompok al-fariq niki salafan wa khalafan ing dalam zaman kuno lan zaman khalaf anyar. Tadi kodone wong Islam niku ngeten lho. Setelah datangnya kelompok niki, umat Islam itu malah bukan mereka itu datang itu malah untuk membenahi Islam ngoten. Gara-gara niki wong Islam itu umek ambek niki. Akhirnya ngurusi hal sing remeh-temeh. Kene wis nglakoni tahlil yang ditoto yang dikonsep oleh ulama ya. Dari wali-wali dahulu itu untuk melakukan islamisasi di Nusantara ini. Mereka datang ngafir-ngafirno. Kita yang harusnya maju lebih memikirkan Islam agar jaya. Gara-gara perkara niki boleh umek, ruwet-ruwetin niki tok ae. Dadi cobaane wong Islam iki. Sing kuno ngafirno sing kene boleh bentengi gara-gara ketekan orang kelompok niki wae. Berarti mereka malah terus bahas niku ini diambilkan dari kitab Syekh Muhammad ini. Jadi penyakit malah nih, jadi cobone wong Islam di sini nih. Baik yang dahulu maupun sekarang. Jadi di negaranya sendiri Ibnu Taimiyah pernah ada tulisan itu. Gini pernah kita bahas nih ya, sampai pesantren ini nggak ada yang ziarah, mungkin ya kena niku nih. Yang kedua, pemikirannya juga nggak dipakai, makanya nggak mau gelem, nggak dipakai. Sebenarnya ada tulisan yang bagus itu mengatakan gini, wow, beliau sudah taubat dari seperti itu, waktu di penjara itu taubat kemudian meninggal. Persoalannya itu murid-muridnya yang meneruskan, murid-muridnya itu yang tambah kemudian semakin hari pengikutnya semakin tambah ekstrim, semakin hulu. Lebih-lebih ketika setelah Muhammad bin Abdul Wahab niki kemudian sinten niki Allah Albani niki.
Albani ini malah ekstrim malah. Ekstrim. Lawang napa hadis niku harus ditakhris awake kabeh. Sing bener iku. Baik Bukhari pun dari kitab Bukhari harus awake takhris, lek gak ngono kok gak sahih. Tadi disahihkan oleh Albani. Lah awake iku sapa masukkan Asin. kan ngoten nah. Tapi ada yang membuat rumus itu ngeten lucu. Islam itu besar. Islam itu mbok makanan itu terdiri dari ono janganan, ono iwak, ono kerupuk, ono daging, ono sembarang kalir. Kan ngerti ono tasawuf, ono fikih, ono seni dan sebagainya itu Islam peradaban karena Islam itu. Gara-gara katakan orang tinggi, Islam itu fikih. Halal haram, sunnah bid'ah, bukan halal haram. Misalnya dalam kita kan hukum kan wajib, sunnah, terus apa? Makruh, enggak ya? Haram. Mereka enggak sunnah bid'ah. Fikih larinya ke hadis. Hadis larinya ke sahih Albani. Dadi mbok wong sanu ngoten iki pembuluh darah nggih. Ketekan ini tambah diciut ngeten. Mengalami penyempitan pembuluh darah. Islam ini bisa setruk gara-gara digawe ngene iki. Habis Islam ini kalau yang kalian ini haram bid'ah. Sepi ya. Ada suatu kasus nih, kalau ini ceritani guru-guru. Wonten mualaf arek estri. Kan mualaf kan jenenge mualaf ya. Belum bisa semuanya kan. Isok pakaian syar'i ini alhamdulillah sama ya. Ikut kajian. Ini bisa nyata nih, kalau bisa nih. Kajian. Gila sih mau dari sakit kafan ya. Dari sakit syar'i ngono nih. Yang penting kudungan weh. Lelek kita kan enggak alhamdulillah ini sudah mualaf bisa masuk. Nanti kan berubah sendiri dengan anu. Besok nggak boleh pakai yang ini lagi, harus dirubah loh ya. Nggak boleh, ini nggak syar'i ini. Wah, langsung. Datang lagi mengambil Reno, dimarahi di depan situ. Kecewa, murtad kembali. Yang apa lagi ini? Kak murtad nopo kira-kira dengan kelakuan seperti ini. Wah, anak itu nggak dia diprok langsung jatuh. Nah, bagaimana dulu para wali niku nggih ya dengan hati, dengan nggih dengan kasih sayang. Oh iya. Bah mbon lakoni apa sekiranya ini tradisi ini bisa diislamisasi, diambil yang nilai-nilai yang mengandung apa nu keagamaan yang dahulu jahiliyah dibuai kabeh. Lah ngoten nah. Mari pun boten ngakoni niku lho mungkin ya. Lah makane niku karena enggak sunnah katanya bagi dia tuh. Ngoten nah. Dadi para wali niku membangun niki mengislamkan di Nusantara niki dengan cara kaya ngoten, mereka datang ngafirno wong samunake dikafirno wong kabeh. Kafir. Entek ngoten. Fiktif. Mari Mbah Hasyim pertama menulis di kitab Risalah ini kenapa kok didahulukan kelompok Wahabi ini? Karena mereka memang bahaya sudah awal. Ya, memang ada yang lebih bahaya lagi ada nanti kelompok itu kelihatan dari zahir itu mereka sangat membahayakan, keekstrimannya itu membahayakan. Makanya kan sejarah Nahdlatul Ulama itu kan karena dari ini wau. Ketika ada kelompok komite Hijaz itu yang kemudian Mbah Abdul Wahab ya diperintah didelegasikan ke mana? Mekah waktu pesarian dihancurkan oleh orang-orang Wahabi ini kan. Kemudian alhamdulillah berarti memang tokoh-tokoh ulama Nusantara di sini tuh dipertimbangkan ketika ulama-ulama yang lain di dunia itu sudah nggak bisa bergerak. Datang ke sana alhamdulillah selamat nih ya. Dari situlah kemudian makanya yang pertama menjadi tugas orang NU ini ngadepi pemikiran Wahabi ini. Cuma uniknya ngeten kalau nih. Hari ini kalau bicara hari ini, kalau bukan seneng politik, cuma nih yang saya lihat secara leda. Kita hantam orang-orang Wahabi terus Indonesia negara nggak ada ketegasan. Lucunya kan tokoh-tokoh mereka diundang diisi tempat ada kalau benar-benar terus cari di YouTube Batur Zaman Rasinten dia waktu ditanya oleh waktu pengajian Polres gitu ditanya bagaimana hukumnya ketika ada orang demo
kita menembak salah. Dilarikan tembun, dilarikan niku idza hakamal hakim niku. Idza khoto'a ya apa nih? Jika salah falanya 1, jika 2 benar falanya 2. Lek nembak emang keliru, falanya 1. Itu ada itu di YouTube ya, saya lihat. Ya Allah. Yang undang pertanyaan saya, ada apa ini? Padahal mereka dikatakan kelompok ekstrim yang harusnya kalau memang kita perang pemikiran, biar orang-orang tokoh Islam aswaja ini yang ngadepi. Tapi kalau memang sekarang negara, silakan negara mengambil keputusan. Tambah diundang, dikongkon memfatwakan. Ada ini. Tuh, ada apa ini? Apa sengaja diingu jadi terus tukaran? Allah alam, kita nggak bahas di situ karena ada unsur politiknya, saya nggak mau. Tapi itu fakta ada, saya pernah mendengarkan itu. Oke. Ini kan berbahaya. Mateni wong Islam siji ae padha mateni wong Islam kabeh ya tanpa ada sebab. Lah ini lek ana wong demo keliru, lek tembak, lek bener falai lulu, lek salah falai situ. Membunuh orang ini bukan masalah mengambil hukum ini tentang fajar perkara furu, membunuh orang. Nah, itu aneh nih. Udah kayak Syiah jadi fatwa nih. Kasih ini ya bangga sing bandar. Naten asal. Kula mboten wani Mas niku, Mas. Lanjut lawon. Fakanu moko ana sapa al-farik iku wasmatan kaya cacat. Wasul matan lan kaya pecahan fil muslimina ing dalem wong Islam. Wa utwan lan anggota fasidan kang rusak. Yajibu wajib apa qatuhu megot anggota. Hatta hingga layuk di ora nolak ora nulari apa utwan al baqiya ing sekarini. Dari semua gambarannya orang Islam. Kalau saya membayangkan gini, ini adilnya Mbah Hasyim Asy'ari membuat pernyataan ini, masya Allah ya. Orang alim kayak begini. Anggota tubuh kan akhul muslim ini kan seperti tubuh kan, kalau jasad itu kan jasad wahid kan. Tapi ini penyakitan, ngoten lho. Iki penyakitan. Maka pedoten niku. Penyakit ini bahaya lek kon gak kon pedot merantak. Yang sakit apa? Amputasi. Diamputasi. Pedoten lek gak iku merantak. Artinya seperti ini. Dalam pandangan, selama mereka itu tidak mujasima, selama mereka tidak mengkafirkan, dalam arti seperti ini. Kalau secara kelompok mungkin seperti itu, tapi untuk perorangan kan Ahlussunnah itu sangat tawasud kan, nggak boleh menghukumi orang pun kafir kan, nggak boleh tiru-tiru ini, nggak boleh kan. Mungkin mereka mengikuti aliran itu, tapi kalau mereka itu kemudian kalau hanya membid'ahkan bab bid'ah aja balik nang awak, pokoknya ojo ngafir lawak dhewe ya kafir ya balik nang awakmu, seperti ini kan. Atau mereka tidak mengatakan tajsim mujasima, menganggap Allah di atas arsh secara jeleger. Nah itu jelas ini masalah akidah. Ya kan tutup mana, tutup wahabi mana kan wis mlebu kelompok paham mujasima ya bisa kufur. Nah ini husnudzonnya Mbah Hasyim seperti itu. Kan tetap keluarga, tapi kon niku rusak, sing perlu dipedhot. Sing perlu dipedhot. Repoti kon iki ya. Dipedhot ya apa sing biar gak menular. Faktanya hari ini benar-benar menular. Ini wow. Mereka membuat berbagai kajian, kita tuh kalah setat memang. Apalagi sekarang adanya YouTube dan sebagainya nih, membuat kajian, masya Allah, di kampus-kampus diadakan serius. Memang bacaan mereka ini bener kalau di dalam buku nih apa sih ini, mereka itu bagian khawarij sih, memang bener. Bacaannya kan masya Allah ya. Kelemahannya orang NU siji. Rebutan ngajak no proposal, mereka rebutan dana. Jenengan dengan sanjang nggih. Kalau Lanjane iya. nggih lagi kalau mirangaken mawon. Niki nyoto lho niku. Nggih. Jadi mereka yang dana kuwi piro tak bandani yo LBC tak bandani. Nggih. Ya wong NU rebutan ngajak no proposal. Ngaten nggih. Akhirnya sukut. Padha karo yo gak sukut maneh. Pepak. Akhirnya menjadi syaitonul akhras itu saudara. Nah, kembali lagi kata sematun. Jadi mereka itu fahuwa moko utawi farik ini kal majzum. Kayak wong loro lepra. Kan dulu zaman diabot paling iki. Ana lepra. Lepra berbahaya ya. Katanya ngentekno rogo. Ya jibu al firaru, ya jibu wajib apa al firaru melayu minu saking majzum. Nah, kalau kita nggak bisa kita harus tinggalkan mereka, berbahaya. Sekarang teori mereka ngeten. Ini yang saya tahu. Dados umpamanya mereka setelah merekrut
Rek dulu anggota yang direkrut ini boleh ngomong ke siapapun, sehingga terjadi sering gesekan, benturan, diskusi dan sebagainya, debat dan sebagainya. Lah biasanya kalau isok ngrumat, aswada isok ngrumat, mereka kembali lagi. Lah mereka mengetahui ini sekarang seperti ini. Saya punya kawan saat memang, Wahabi memang. Kita dalam satu tim kerja Wahabi. Nggak pernah sama sekali mau membahas diskusi. Kata teman saya, sama dulu apa gak gelem selalu membahas apa? Itu instruksi toko ulama-ulama apa? Duduk karena gak gelem debat bukan apa? Karena mereka takut terkontaminasi kita. Ketika kita diskusi kan pasti ada yang masuk kan. Jadi dibiarkan dulu sampai nanti pada waktunya wis napa niki doktrin itu sudah selesai, silakan ngomong. Tapi kalau belum, ojo ngomong. Kok timbang kon kalah melok mereka lah itu. Itu sekarang trik mereka seperti itu. Ada pakai duit tok. Kasus teng daerah Lawang. Betul, biaya. Musola langgar sing oke ya. Mboten ada diramekan, datangi mereka dibiayai, dibangun dengan bagus, datangkan ustadznya, diajar, Mari ngoten otomatis doktrin dimasukkan. Sekarang rencang kula niki ngono iku pun dakwah teng mriki pun. Terus kan kula, tapi kok gak balik ah. Mari tak leboni karo kanca-kanca gak balik. Iya saiki ditrik lah saiki ente ono Zoom, ono WA. Mungkin dia gak ngaji secara halaqah ini gak ngaji, secara talaki gak ngaji ya. Tapi lewat Zoom, doktrin tiap hari ngaji bisa 1 hari 5 kali mereka ngaji. Mereka sambatan kula mboten ada pulsa. Diisi. Iya. Masalah duit wis gak masalah. Lek wong awake dhewe rata-rata ora pernah ini ya. Tak rungokno gawe enak dirungokno tapi dirasakno gak enak. Wong NU Kiai NU rata-rata nang terop iku rukun. Ora bisa jobone terop, gapluk. Allah, lho saestu niki. Nggih, kalau mirengaken mawon. Kayak enak ae wong wis almarhum. Kiai Rembang itu. Fa innahum apa setune al-farik nih kelompok niki iku farikun pecahan yal'abuna kang dolanan bidinihim kelawan agamane. Jadi disilakan mereka itu membuat mainan agama ini dibuat permainan. Yadamuna mereka itu nyacat al ulama'a ulama salafan wa kholafan. Kenapa mereka dikatakan mencaci para ulama salaf dan wal kholaf? Wa yaquluna mereka berpendapat annahum setune ulama itu ghairu maksumina. Iku orang den reksa kabeh walayam bagi moko ora sayukja apa takliduhum. Nah niki penghinaan, pencacian ulama sangat-sangat serius. Lek pun ngoten otomatis mangane kula panjenengan iki ngaos teng kiai, teng ulama pakai kitab Mbah Hasyim ngaten iki. Ya Hasyim itu enggak maksum. Pendapatnya bisa salah, bisa benar. Kenapa Kak kita kembali kepada sunnah, Quran, hadis? Begitu. Pertanyaannya lah, sing mulang awakmu Quran hadis ben ku sapa? Lah gak gurumu. Lah sing kamu gurumu kok tolak. Dan benar, guru mereka pun ditolak. Waktu saya diskusi dengan Wahabi mengatakan waktu saya ambilkan pendapatnya Ibnu Taimiyah tentang ini ziarah banyak itu yang membolehkan. Ibnu Taimiyah itu bukan nabi, maka kalau salah nggak perlu diikuti. Sampai seperti itu. Berarti otoritas ulama orang Wahabi itu dihancurkan. Padahal jelas Al-Quran nyebutkan kan yarfa'illahu alladhina amanu walladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Diangkat derajatnya oleh Allah. Beda antara manusia biasa dengan ulama. Ini ulama sing berreservi ya. Nama yakhsyallaha min ibadil ulama. Lama-lama seperti ini diangkat derajatnya karena ilmunya diberi oleh Allah. Artinya punya otoritas. Terus gimana saya apa
Nah, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Mewaris siapa? Ilmunya. Tentu dengan ilmu ini punya derajat, punya otoritas. Otoritas itu ada. Tapi orang-orang, kemudian orang-orang Wahabi mengatakan enggak ada. Ini pencacian itu penghinaan terhadap ulama nih, menganggap sama. Dan di sini ada kesamaan dengan orang-orang liberal. Orang liberal itu punya pemikiran namanya relativisme. Relativisme ini diambil dari karena liberal ini dia itu kiblatnya ke filsafat barat, diambil dari filsafat barat. Filsafat barat mengambil filsafat Yunani namanya Protagoras. Protagoras ini punya aliran namanya humanisme. Humanisme ini menganggap semua manusia, segala sesuatu itu yang dijadikan ukuran adalah manusia. Manusia itu di atas segala-galanya. Menganggap Tuhan pun terserah manusia. Kon menganggap Tuhan ono terserah. Kon menganggap Tuhan gak ono terserah. Itu namanya humanisme. Nah, karena humanisme itu setiap manusia itu punya mind, punya otak, punya pikiran sendiri-sendiri. Maka one man one mind. Satu orang satu pikiran. Maka relatif sudah. Nah, ini dibawa oleh liberal. Dimasukkan agama menjadi relativisme. Masuk di dalam akidah, perbandingan agama, masuk agama, jadilah pluralisme. Menganggap semua agama sama. Wahabi sama di sini soalnya. Perbedaannya Wahabi langsung merujuk nang ini Al-Qur'an wa sunnah. Tapi kalau liberal enggak ada, sudah enggak ada. Kita semua manusia itu sama. Sehingga nafsir Al-Qur'an ini terserah wong pikiran relatif. Saya pernah tanya Ustaz Sultan, waktu diskusi dengan dosen ini sudah kecampuran pikiran liberal, relativisme. Semua orang ya apa nih kok? All is relatif, semua itu relatif. Loh, betul lah, iya. Jadi manusia nggak bisa melihat benar dan salah, nggak bisa. Perempuan kan lihat. Saya tanya, berarti dengan ini nikah itu ragu, bukan dengan laki-laki lah. Kebetulan suaminya ngajar di sini juga. Oh, enggak gitu. Loh, katanya manusia nggak bisa melihat perkara yang benar dengan mutlak. Semua relatif. Yang apa nih? Ya enggak gitu. Berarti bisa kalau begitu. Cik ngeyel mawon. Gini aja, Bu. Lek sampean boten percaya, lek di dalam agama itu bisa dimutlakkan. Ya. Gampang hukumnya menungso aja ngel-ngel. Jalan ini diatur oleh apa? DRAJR ya. Bahwasanya untuk yang jalan ke sana harus sebelah kiri, iya. Lek sampean ngomong itu relatif. Sampean lewat ke kanan. Sampean lawan itu. Dua opsi. Lek gak sampean mlebu rumah sakit umum, kutu kuburan, yang kedua sampean kecekel polisi. Sampean wani ketika cekel polisi. Sampean ini nglawan arus relatif, Pak. Iwa kenen terserah saya. Paling ngajari ini polisi ini ya jawabannya gini. Iki aja di penjara ngewal baru rumah sakit jiwa. Gak iso ngomong itu langsung sebut diam dia. Jadi penyakit relativisme itu dari kampus-kampus itu, masya Allah, kampus besar itu. Jadi sudah meracuni mereka. Sehingga ketika mengkaji apapun itu, termasuk Al-Quran, kita sudah punya metode sendiri untuk mengkaji Al-Quran, tafsir. Dan para ulama sudah membuat tafsirnya. Mereka karena dianggap relatif, tafsir hermeneutik. Waktu itu ngajar tafsir hermeneutik saya. Jangan lupa hermeneutik. Saya kritik berdasarkan tekstual. Betulan kalau niki seneng pemikiran memang, seneng mau baca pemikiran. Loh, apapun kan boleh kita pendekatan Al-Quran, loh boleh. Al-Quran itu kalamullah yang nggak bisa seseorang itu kemudian mengklaim paling benar. Cuma tafsir itu didekatkan kepada ayat untuk syariatnya. Maka ulama Allah membuat tafsir itu bukan mereka mengarang, mereka tuh mengambil tafsir dari Allah kanjeng Nabi. Cuma kalau pendekatan hermeneutik, metodologinya sudah berbeda. Berbeda dari mana? Kalau kita menganggap Al-Quran ini adalah kalamullah yang dibawa Rasulullah, yang disampaikan kepada Rasulullah ini kepada umatnya kemudian disampaikan. Hermeneutik itu buat apa? Hermeneutik itu untuk mempresentasikan Injil.
Tapi kalau lihat sejarahnya, Injil itu macam-macam kan. Ya. Di antara Injil-Injil ini, tokoh-tokoh mereka nggak tahu mana yang kalamnya Yesus, mana karang. Kan ngakui bahasanya karangan kan, itu penulis ya. Yudas, kemudian Matius, dan sebagainya masih banyak lagi. Itu penulis semua kata kitab ini, Injil itu. Untuk menentukan antara mana itu kalam Tuhan, yang benar-benar ya, dan mana itu penulisnya tidak diketahui. Oleh karena itu datanglah sebuah metode namanya hermeneutik, itu filsafat filologi, filsafat bahasa, untuk mengetahui. Nah, kalau Al-Qur'an ditarik ke sini, maka pertama Al-Qur'an harus diposisikan bukan wahyu. Apa? Karangan. Karangan siapa? Muhammad. Ini di dalam akidah. Discovery kalau meyakini bahwasanya Al-Qur'an karangan Kanjeng Nabi Umi, itu salah secara sejarah. Yang kedua secara akidah, bahaya ini menganggap Al-Qur'an karangan. Itu salah. Yang kedua, rusaknya lagi ialah seorang yang hermetis itu harus memposisikan diri paling mengetahui isi Alkitab. Jadi dia memposisikan diri sebagai penulisnya. Oh ini bukan perinci, enggak perinci filsafat masalahnya jero. Gambarnya seperti itu kembali besarnya. Kalau Al-Qur'an mau dijupuk uang tak dia menerapkan hermeneutik. Maka iki ayat dikit tentang hukum seperti ini. Oh nggak perlu, harus dirubah seperti ini. Ya falnya tak bawa mak ada minan nar. Siap-siap sama delung ngono ini kursi rokok sampai. Itu bahayanya hermeneutis dari situ Bu, saya gitu kan. Ini sangat berbahaya jika kalau pendekatan sampai namanya pendekatan jangan Al-Qur'an pendekatan sosiologi pendekatan Al-Qur'an sebenarnya Al-Qur'an itu sebagai alat pisaunya untuk mendekati bagaimana kejiwaan manusia secara psikologi, bagaimana kehidupan masyarakat itu loh. Oh, kemudian Al-Qur'an dibedah karo sosiologi ini ya hancur pikiran ini. Ya rusak kabeh. Contoh kerusakan gitu. Ada seorang tokoh ngomong tentang ayat diharamkannya menikah dengan orang kafir. Seorang perempuan muslim menikah dengan muslimah menikah dengan laki-laki kafir. Ya. Seorang liberal ngomong ngeten. Ayat itu turun itu waktu kejadian perang antara umat Islam dengan orang kafir. Lah hari ini karena sudah damai maka gak berlaku hukum haram itu. Ini hasil hermeneutik. Jadi sebenarnya kaidahnya al ibratu bi umumil lafdzi la bi khususi sabab diwali. Jadi ibro itu bi khususi sabab la bi umumil lafdzi. Kudu umumil lafaz sing diartikan. Sebabnya apa? Lah sebabnya ben ngono. Saiki sebabnya seperti ini. Oh berarti siji sebab harus dirubah. Nggih hancur kabeh iso Homer sudah dadi halal krana daerahe adem tretes. Daerahe pundi trawas. Kan nduk Mojokerto jenengan saat mboten angsal mulai panas. Tapi lek wis gak kuat ngempet aku nek. Itu namanya hukum hermeneutik seperti itu. Nah, kembali lagi ke sini tadi, persamaannya relatifnya orang Wahabi seperti itu. Cuma mereka hanya mengatakan Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an hadis. Loh, bagaimana memahami Al-Qur'an kalau kita nggak dari ulama itu bagaimana? Kan bukan sakit sih. Moro-moro iso. Nah, makanya itu baca tok bukan sakit, apalagi menafsiri. Kan butuh kan, itu. La fariqa fi dzalika. La fariqa ono perbedaan. La di dalam layam fi dzalika dalam layam bagi ila akhir bainal ahya wal amwat. Tadi enggak ada perbedaannya antara orang-orang sing ulama-ulama itu masih sing urip padha wae wis kan hukume wis kan apa enggak ada otoritasnya enggak sama sekali itu. Mereka meruntuhkan itu. Karena suul adab mereka itu. Wa yaqauna lan nyacat sapa al-fariq alaihim ing atasi ulama wa yalquna lan nguncalaken sapa al-fariq asyubhata ing syubhat. Jadi persoalan seperti itu bagi orang-orang yang tidak tahu dilemparkan ke masyarakat, ke umat ini, sehingga umat sing ngene kok mboten nate ngaji ngono saya lihat yang lari hijrah. Sekarang itu zaman lari hijrah. Kita akui itu memang itu sebenarnya bagus sekali.
Nah tugasmu ajani orang-orang ngatiin kita ini, mereka itu kita tampani kita rumah. Itu orang-orang Wahabi itu kemudian mereka masuk ke kampus-kampus, ketika banyak anak-anak sadar ini, mereka jaring anak hijrah ini rubah. Eman saya ajani kan sudah kesadaran ke Islam tapi tamani keliru. Mulai langsung wis bapak ini sing ngatakan Pak Aman iku bid'ah. Sama minta ngene bid'ah, sama istighosah bid'ah. Kena setan nopo anakku kowe memang. Apa ketobatan kenemen ta koyo ngene iki, mboten oleh salah ngoten iki ya. Cuma cek nemen nih, moro-moro gak oleh kabeh. Itu yang terjadi sekarang seperti itu. Mereka jaring. Harusnya nggih, nun sewu karena nahdien betul ulama ini adalah ormas yang terbesar. Itu membuat seperti gerakan seperti itu. Inilah Ahlussunnah wal Jamaah itu seperti ini. Mereka kita ajak. Sakno kalau ning leren-leren bareng kula ngaji ngono, maca buka-buku kitab di bid'ah. Tak kula ngeten, sampeyan niku belajar maca tajwid dhisik sing bener. Engko baru mau diskusi tentang pemikiran. Ojo ngomong jeru-jeru tentang kitab Imam Ghazali sing kakean apa kakean hadis sing kritis, dhaif dari ngatakan mau. Ojo ngomong iku. Sampeyan durung ro istilah dhaif mau durung ro. Ngaji yo baca Quran sing bener, tajwid bener, maca ro iku ono loro ya sing bener telu iku bener dhisik baru mbak dhewe ayo diskusi iku. Nek durung iso iku ojo mbah ngritik Imam Ghazali dan sebagainya. Awak dhewe iku apa tetes kan apa-apane iku laut tak warane. Ngene. Kan durung tau dipeni Kanjeng Nabi. Alhamdulillah dipeni nih. Tahu ana ulama gara-gara kritik apa? Ihya, kitab Ihya didatangi digepuk karo Kanjeng Nabi langsung. Dilaporno karo Imam Ghazali. Langsung tobat Wahabi ini. Jadi Ahlussunnah gara-gara kritik ini. Lah iku jek untung-untungan sing gebuk Kanjeng Nabi, tapi ya loro yen gak waras ya, tapi alhamdulillah bisa ketemu Kanjeng Nabi. Dikritik itu dikatakan bahwasanya kita kok niku dhaif kabeh wae sing mau untuk gak kena dianu. Iku ngono pimpinan ini tasawuf sing sesat. Allah ya Karim. Ngaji maca Quran sik salah kabeh. Ini emang nih fenomena hijrah seperti ini. Karena mereka melemparkan syubhat ini di mas rumah. Waya daruna lan nyebaraken sapa Al-Farid ini ha ing syubhat fi uyuni basari du'afa ing dalem mripate mripat peningale wong kang apes. Du'afa ning ngene iki wae disebut orang-orang yang baru masuk. Ya maksudnya baru serius terhadap agama niki, enggak punya. Makanya kayak napa sing tau mondok-mondok nggih mboten kaget. Biasa. Kecuali ngene wae, imanum fi amropihi bisa maneh urusan iki ya. Kalau kadang ngono wis angel lah tuturane lek wis kena imam umpi pahim. Angelan kan. Sing ngomong duwike, tangane ndek. Litu ma absarahum butaaken absarahum drapun butaaken absarahum ing peningale du'afa an uyu biha ulai saking aib-aib celah-celane mengkono-mengkono firqah. Jadi kalau sudah mengikuti mereka dilemparkan syubhat itu, wah ini ustaz yang paling sunnah. Kan ngoten lah ngomong. Jangan ikuti tuh kelompok-kelompok itu. Yang lucu kan iku wae sing pernah kita bahas itu. Kula nun sewu enggak punya jenggot. Ya Jawa ngomong. Jangan ngaji sama ustaz sebelum terserang secara pribadi kalau nggak tersindir ya. Hanya butuh jenggote kula. Jangan ngaji ke ustaz-ustaz yang enggak punya jenggot itu. Ngoten. Haram itu hukumnya. Jenggot itu sunnah wajib. Sunnah wajib. Sunnah wajib. Sunnah yang wajib diwajibkan Kanjeng Nabi Rasulullah SAW itu. Sunnah wajib sih tara. Iki sih dimaksud sunnah hadis ta sunnah hukum. Mau kok dadi ketemu wajib nduk jero hukum. Gak jelas wong iki lek ngomong. Itu enggak boleh tuh ngaji ke barang ngoten digambar. Lawan niku pinter-pinter. Itu sing iki usate wah habis enggak butuh jenggote. Firanda itu enggak punya jenggot. Firanda itu enggak punya jenggot, Firanda itu enggak punya sekali. Maksudnya Jawa. Wah, haram lek ngaji nang Firanda. Lalar ini pinter, nanti sekarang itu pinter diedit nonton. Lek ono haram ngaji nang langsung Firanda. ngoten mau. Nek dalil-dalil malah ruwet. Nggih. Ngadepi orang seperti ini sebenarnya enggak perluan gini. Langsung kewaplok. Ya kesiduna nejo sapa Al-Farid ini bidzalika kelawan mengkono-mengkono syubhat alqaal adawati ing penyona menyanakake
permusuhan wal baghdai lan bendonan. Ya otomatis ini akhirnya jadi konflik. Ini kok contohnya antar keluarga. Mari di pondok napa dibuleh teman-teman mulai dadi kota ngoten bapak nih didit sok disirikno barang bapak niki. Engko acara napa nika sing damel anu lari bayi niku napa? Apa namanya? Akikonya. Akikonya ngakoni karena sunnah itu menurut mereka. Ya sunnah bagi kita memang. Apa namanya? Napa kan? Pitul. Bahkan masuk tingkepan. Nah, itu syirik ini syirik akan kau kabeh. Bapak ini dhewe disirikno. Dodore. Ini sudah menimbulkan gara-gara dilemparkan perkara ini menjadi permusuhan di antara keluarga. Ya. Ini perlu takon. Menurut sampean sing jenenge syirik ya apa? Enggak pandai. Pengen ro aku. Nggih, jangan kan syirik, ibadah saja. Konsep ibadah itu perlu dibahas, Pak. Apa ibadah? Apa yang dimaksud ibadah? Itu yang perlu kita tanyakan. Pak ditakoni. Salat maghrib iki tahiyat papat oleh tagak ora iso jawab, gak iso. Tahiyat apa? Nggih. Salat maghrib iku tahiyat ping 4 oleh tagak. Kan keri itu salah. Iya, aku ora paham ya Pak kalau langsung. Wis tanyamu wis. Masa Itu bid'ah. Pertanyaan itu bid'ah sudah. Lha iki pertanyaan ya jelas tapi ngetes wong iso ngaji tagak ngono to. Bihululihim kelawan panggonane al-farik al-jawa ing angkasa wayas auna lan lumaku sapa al-farik ini fil ardi ing dalam bumi fasadan kelawan ing kerusakan. Tempatnya di angkasa. Melakukan di bumi ku ngerusak. Mereka itu merusak. Bahasnya nanti gak karo masalah hype bahasa umat. Datangnya mereka itu merusak. Yaquluna ngucap sapa al-farik iki alallahi ing atas Allah kan maksudnya napa atas nama Allah ya al-kadziba kelawan goeng goro wahum utawi al-farik ya'lamuna waro. Jadi mereka itu membuat saya sing kula tinggal ingatan. Lah niki Firanda saya tahu sendiri videonya. Mereka itu sangat picik mengatasnamakan sunnah dan sebagainya, tapi di dalam kitab ini lawan tenan sing apa tentang kitab Qalatul Maulid. Waktu ngeten iki bulan Maulid ngeten iki. Kiai Hasyim Asy'ari sendiri, pendiri Nahdlatul Ulama, itu menolak Maulid itu. Ditolak itu. Ada kitabnya sendiri. Pun dipotong dikit. Lek wong sing gak tau maca utawa sing anak-anak yang dari keluarga NU yang gak pernah ngaji. Lho iya ta. Saya tunjukkan fotonya cekrek Qalatul Maulid. Ya Hasyim Asy'ari. Ini benar. Tapi gak didelok jerone ku apa? Sing dimungkarna sama Mbah Hasyim itu apa? Enggak dijelaskan. Itu licik mereka. Potong-potong. Iya jelas dipotong. Wong jelas-jelas wong yang dikemungkaran itu disebabkan lek taklid lanang wedok. Kemudian ada musik-musiknya yang berbau musik-musik kayak gitar itu. Kemudian ada pertarungan. Napa? Silat, bukan silatnya kan ya debusnya yang mengandung keharuman. Itu yang kemudian menjadi dikatakan waktu acara Maulid ini yang nggak dibolehkan, ini yang diingkari sama Mbah Hasyim gitu. Duduk Maulid sing diingkari duduk. Loh itu sama Wahabi ngomong surat kiamat video nih. Memang hobine itu lho, motong-motong. Ini menunjukkan mereka itu ternyata tidak ikhlas dalam berdakwah. Gampangan ingatan, kalau memang itu mereka itu ikhlas, cuma salah saja. Karena orang itu ada prosesnya, ada progresnya kan, perubahannya. Maka dia nggak akan membuat dalil seperti ini. Dia akan mengakui objektivitasnya. Oh, ternyata seperti ini menyampaikan. Contoh nggak? Kalau contoh no. Buya Hamka. Buya Hamka, kita Buya Hamka basicnya Muhammadiyah.
dulu pulang dari mana kuliah Arab itu ya gitu sudah tasawuf dibid'ahkan, tapi beliau itu benar-benar memang sedang mencari kebenaran. Pada masa akhirnya tasawuf diakui, bahkan Sayyid memanggil nama para zuriatur Rasul Sayyid Habib. Dia mau tasawuf, melakukan tasawuf juga. Nah itu ini ciri meskipun awalnya dia salah, tapi karena dia mencari kebenaran, dia disampaikan walaupun dia tetap di Muhammadiyah, tapi sudah aswajanya ada di sini. Nanti menerima tasawuf, mengakui Sayyid, tidak membid'ahkan. Gambarannya ngeten, lihat ini. Berarti kayak BHMK dahulu itu cuma uang tas melok karate. Katakanlah barakote ya, jurus piro. Ini wong silat. Ya. Barang wis jurus wis bade ireng. Lah opo barang nambah wong ngaku itu kan. Sama gini. Tapi golongan sini ki wae ndak dia, memang senengane ngejak gelut wong ae ngene. Nggih bener sak mangis ku aduke. Ora perlu dijawab kali. Ya sumuna nyono sapa Al-Farik ini anam setune Farik qaimuna jumeneng bil amri kelawan perintah bil ma'rufi kelawan api wan nahyi lan anil mungkari saking kemungkaran. Berarti dia menganggap dia ini sudah di jalan yang benar, amar ma'ruf nahi mungkar. Enggak benar sudah. Bener kowe aku. Iki wis repot lek wong ngaten iki wis angelen, gak merasa terbuka nggih menerima. Ndak, sudah. Benar. Satu kali kalau niku ngene iki wae sing kula critakaken sing anu, keceplosan. Ustaz, di hadapan Masjid Jami itu ada kuburannya ya? Iya. Kalau harus paham maksudnya. Ada apa? Dulu mana antara masjid dengan kuburan? Jenenge Masjid Jami wis masjid lawas. Masjid suwe. Nggih tentunya duluan masjid itu yang wafat itu kiai-kiai itu yang membangun masjid dulu. Untuk menghormati kita taruh di situ. Ini kan di ngarepe imaman ngeten ya. Nggih, pandaan ngoten. Seperti itu. Aku sembahyang dulu niku was-was. Lah was-was kenapa? Nah itu ngarepe kuburan. Lah sampean sembahyang menyembah kuburan ta kan? Ya ndak lah. Mas ya sampean nduk masjid nduk endi? Sampean sembahyang lek gak khusuk ngadep Gusti Allah. Lek ngarepe sampean niku tembok, sampean nyembah tembok. Lek sampean niku ngarepe pas sapa niku pilar ini kok. Ya nyembah iku. Ngarep sampean tas ya nyembah tas. Ngarep sampean HP nyembah HP. Wong awak dhewe iku sing disebut ibadah itu apa? Hati ini kemana? Lah sampean hukume ngono lho. Wake Mas di Indonesia iku ngarepe pesarean. Yo gak nyembah kuburan ini sing baik Gusti Allah. Berarti biasa niku biasa lek salat iku sing jelas iku Nggih. Allahu Akbar coblos nomor 1 2 3. Nyembah coblos satu. Lah ngono biasa ya. Berarti kita kuburan atas berarti piyambake kan ngono. Wis ngono lho gambarane ngoten mawon. Nggih. Gambarane ngoten to. Berarti dia belum bisa sholat. Betul. Nggih. Ya Allah, ya seperti itu Pak. Wong iso sholat menyalahkan masjid. Kuburan karo ngene lho bahasane ya. Nek cara kula ngapunten lho nggih. Nggih. Terus iso nyetir motor numpak nyalano supire. Supire nggih. Atau urung iso nyopir Mesine iki. pola-pola nyopir. Oh, sing gawe motor iki goblok motor. Kudune iki koyo ngene Kudune lho ngene. tambah. Padahal gas iku titik ngene iki buanter wis digeyat nah dilos to ngeten. Ya ngono kan nutut. Allah, nggih. Haduna gegere mengarahkan anasa sapa Al-Farik anasa ing menungso ala itsba'i syar'i ing atase nganut syariat wa ijtina bilan ngedoi al bid'ah ing bid'ah. Dan mereka tuh mengarahkan untuk ikut ini yang syariat betul sudah, kalau syariat betul kita, cuma kemudian kalau menganggap yang ini yang sunnah, yang ini yang bid'ah, sih mana tunggu dulu gitu loh. Ini yang perlu dikaji, mau kabeh kemudian dibid'ahkan kembali semuanya. Sampai ada nih seorang haji bukan peken dia kalau kamu betul selesai dia pun haji cerita kula rupanya kena pikiran Wahabi dan saya tahu sing gawan iku tahu
nang Padet kula. Aku iku wis haji ku sing taun dhisik kok wis kliru kabeh wis khurafat bid'ah. Lho apa lah orang. Lah aku dibimbing mbek wong ngene-ngene iki dijak marani ngene was bid'ah kabeh wis gak dadi apa hajiku. Aku kudu mulangi maneh aku ndolek sing sunnah aku. Nah iku lho ngombe kopi sampe kemekel kok. Sampeyan mang kena ndi sih Pak kaya ngene iki. Sampeyan iki celonoan iki lho bid'ah sampeyan wis haji celonoan. Katene iki bid'ah dolalah bagi saya. Secara adab wis bid'ah men. Apa? Lah jane sampean abah iku rambut minus putih. Lah sejelo abah iku ya kudune masuk nang pasar iki tak woan ta bajune celonane sing masuk sampean hisbal gak apa-apa, kancing ra gak apa-apa, sing penting cilik. Lah sampean celana levis ya. Celana levis iku kafir iki tasabah. Man tasabau minhum fa minhum, man tasabah. Sampe lek tasabbu iso golongan kufur sampean. Lho gak ngono kan iki ngene ku wae dalil iki. Donya jarene. Gak nutut kula ngene wis sakarep sampean ngomong wis aku. Wallahu ta'ala Allah ku yashhadu nyakseni sapa Allah anam setuhune al-fariq iku lakadzibun. Yektine iku goro sapa al-fariq. Qultu dawuh sapa ingsun. Niki pendapate Mbah Hasyim. Wala'ala wajahu menawa wajahe al-fariq anam setuhune al-fariq min ahlil bid'ah wal ahwa'i. Mereka itu adalah justru mereka itu yang ahli bid'ah dan ahli hawa nafsu. Nggih hawa nafsu nggih. Karena mengikuti pendapat-pendapat mereka sendiri. Bukan pendapatnya dari agama. Nggih contohnya tadi itu yang dicontohkan tadi itu ketika mendefinisikan bid'ah itu ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah hasanah, kita masih dikritik, kita Ahlussunnah punya pendapat seperti ini. Loh ini dalilnya. Ketika mereka mengajukan bid'ah dunyawiyah dan bid'ah diniyah, mereka nggak punya dalil. Hanya berdasarkan hawa nafsu. Justru orang seperti ini yang dikatakan oleh Mbah Hasyim itu sebagai kon iku ahlul bid'ah kon iki dhewe. Karena bid'ah sendiri kalau kita mengkaji di pemikiran Ahlussunnah itu tidak dalam ranah furu. Ada kata-kata bid'ah dalam kitab-kitab. Enggak mungkin itu dalam masalah furu. Pasti masalah akidah. Maka Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi mengatakan ini bid'ah. Kelompok-kelompok firqah-firqah Jahmiyah, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah itu dikatakan bid'ah. Maka ini masalah usul, masalah keimanan, akidahnya. Bukan masalah seperti ini. Kalau kelompok 4 yang mazhab 4 enggak ada istilah itu dipakai, enggak ada. Nah, mereka enggak kau apa di kebiaku. Qala al-qadhi dawu sapa Imam al-Qadhi iyat fi syifa dalam kitab Asy-Syifa. Wa kan lan apa iku apa mu'dhamu fasadihim. Apa agung-agunge kerusakane sinten? Al-Fariq ala dini ing atase agama. Mereka itu kata si Imam Qadhi iyat niki paling besarnya kerusakan di dalam agama. Waqat yadkhulu dan terkadang mlebu apa fasad fi umuri dunya ing dalam perkara dunya. Bima kelawan perkara yalquna kang nguncalaken sapa al-fariq bainal muslimina ing dalam antarané muslim. Nyatane minal adawati saking permusuhan ad-diniyati kang bangsa agama. Alati tasri alati kang tasri berentek mengalihkan lidunyahu maring dunyane wong muslim. Nggih, yang disebut dengan ekstremisme kemudian tadinya ISIS niku teroris itu kan dari situ. Dari bakunya memahami ajaran ini. Nah, dari situ ini sudah sinyalir dari dahulu dah. Jadi dari agama ini kemudian menjadi kerusakan dunia. Mengatakan kemudian iki negara iki kufur wisan. Iku perlu dibomi. Nah, ini menganggap iku padha-padha muslim wis iku musuh karena enggak sepemahaman ketika halal darahnya. Polisi kuat. Tembak mereka wis ora, bom mereka. Nah niku ngoten niku.
Ini hasil dari pemikiran mereka itu seperti itu. Dan itu memang kenapa kalau sudah disinar oleh ulama? Karena mereka itu ada kesamaan dengan Khawarij sudah. Ada kesamaan. Maka kalau ada ulama yang mengatakan ulama Wahabi seperti ini, maka al-Khawarij mereka itu Khawarij sudah. Sudah Khawarij. Kalau Sayyidina Ali yang memimpinnya asli ini memang dikatakan kufur hari, murtad hari. Karena gara-gara tahkim perdamaian dengan Sayyidina Muawiyah dari gak berhukum kepada hukum Allah. La hukma ilallah, karena hukumnya pangeran. Iku Ali ku wis gak umai Khawarij metu ae, iku wis kufur lho. Ya Allah. Sahabat wis dijamin radhiyallahu anhum. Kemudian yo mantune Kanjeng Nabi, nggih misanane Kanjeng Nabi, keturunane kabeh. Lek ngono ya kabeh turunane ya apa kira-kira? Gak sah kabeh. Maka jangan heran kemudian kalau Wahabi menganggap enggak ada keturunan Nabi itu enggak ada. Seperti itu enggak ada, dianggap enggak ada sudah. Apalagi lebih dari sisi perempuan, karena yang membawa terah itu adalah nasab adalah laki-laki. Lah awakmu karo Kanjeng Nabi iku padha tak gak? Lah wong zate gak padha. Kanjeng Nabi itu punya taksis. Punya kespesialan. Di antaranya masalah keturunan. Gitu loh. Masalah keturunan. Itu punya taksis sendiri. Lah wong kene cek keringet ambu gak enak Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi baul itu pipis itu gak rupa cairan. Ente opo tangi turu welek Kanjeng Nabi tangi pengen film yang balik ganteng mana misan. Masalah zat apa nih? Zatnya itu pribadinya, apalagi akhlaknya, apalagi kespesialan yang lain dalam Al-Qur'an. Kan lucu. Tapi pertanyaannya enteng. Aman percaya tentang Imam Mahdi? Percaya pasti karena ada kan ya, jelas percaya. Pertanyaannya dari mana Imam Mahdi itu? Dari keturunan Nabi Muhammad. Dari ini mah gak ono keturunan Muhammad. Apa moro-moro muncul? Itu Imam Mahdi ini Syiah muncul langsung itu. Cuma tahu dari ibu. Kalau di Ahlussunnah, kalau ngatakan Ahlussunnah itu dari keturunan dari Sayyidina Ali sampai nanti keluar yang bernama Muhammad ini Al-Mahdi. Inilah keturunan habaib. Nanti gak mungkin ke keluargamu. Seperti itu. Kan seperti itu logikanya kalau menganggap bahwasanya dzurriyyah itu tidak ada. Menurut suki. Hewan. Qala wasdawa sapa al-alamatu Mulla Ali Al-Qari fi syarhihi dalam kitab Mulla Ali. Laqad harrama teman-teman ngaromaken sapa Allah taala al-khamra ing khamr wal maisir lan judi li hadhi karena iki ali hadhil illati karena iki ilat kama qala ta'ala kaya oleh insyaallah inna ma yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir inna ma angin pastine ngarepake sapa syaitan ayyuqi ing yang tumiba sapa syaitan bainakum ing dalam antaraning sira kabeh al adawata ing permusuhan wal baghdha lan bendonan fil khamri wal maisir. Digambarno niki. Mereka itu koyo khamri wal maisir. Garai apa? Garai tukaran ae, garai itu koyo iki ngoten lho. Kayak gitu. Man diharapkan itu. Aja malah iki koyo iki ibarat iki minuman keras sampai judi wong iki. Aja delek. Gara-gara iki tawuran itu garai keluargamu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo menawi wonten ingkang tambah kersa. Ini saya pembahasan ini unik nih, bahasnya mendahulukan halaman ini didahulukan apa? Wahabi didahulukan. Ya, Karena memang kondisinya teng tanah Jawa waktu itu memang kedatangan ini wis mengawalin itu Sunni kabeh. Katakan ini kate kan waktu itu kan menghadapi Belanda juga. Gara-gara kelompoknya iki boleh gak esok fokus ngetana resolusi jihad bahasnya.